Kalian pernah gak sih mau posting nih misalkan di IG, terus takut banget dijudge, akhirnya kalian lama banget milih fotonya sama captionnya kayak takut, ini orang ngeliat gaya muka gue tuh agak aneh di sini, atau nggak kalian zoom terus, ini aneh gak ya, terus lama-lama nggak jadi posting, terus atau nggak kalian pernah gak sih gelisah pas mau masuk ke satu lingkungan baru, bahkan sesimpel masuk ruangan yang penuh strangers, kalian takut, aduh nanti bisa nggak ngobrol sama mereka atau gimana gitu. Atau mungkin kalian punya rasa takut akan masa depan, takut gagal dalam karir atau dalam hubungan percintaan. Nah, emosi-emosi tadi bisa kita kategorikan sebagai anxiety. Anxiety ini sering dipandang negatif, perlu dihindari atau bahkan dihilangkan. Kadang ada juga orang yang nganggep kalau orang yang punya anxiety itu orang yang lemah dan rapuh. Gimana kalau aku bilang kalau sebenarnya tanpa anxiety, peradaban manusia mungkin gak akan berjalan sampai hari ini. Aku Aurelia Fizal, selamat datang di Malaka dan kita simak yuk topik hari ini. Di masa prasejarah, memiliki anxiety sebenarnya punya banyak keuntungan. Kalian bayangin ya, hidup di zaman itu, masa berburu dan meramu, zaman itu banyak hal yang bikin kalian harus was-was dan juga keadaan genting dan berbahaya. Kamu harus awas dan waspada terhadap banyak banget hal. Misalnya binatang buas, terus makanan yang kita nggak tahu sebenarnya beracun atau enggak, terus perang antar kelompok, dan masih banyak hal lainnya. Anxiety mengaktifkan respons fight and flight yang nyiapin tubuh untuk menghadapi bahaya atau melarikan diri. Bayangin ada dua grup. Satu, grupnya itu yang mendevelop sifat anxiety dan satunya enggak. Nah, grup yang develop sifat anxiety ini, mereka bisa waspada dengan banyak hal. Misal ngelihat awan gelap dikit, terus mereka langsung, aduh kita harus berlindung nih di gua karena bakal ada badai. Atau enggak ngedengar suara gemersik di semak-semak. Mereka langsung mutusin untuk menjauh karena ngira mungkin itu adalah predator. Nah, jadi kelompok yang ini punya sense untuk mengira-ngira ada bahaya atau enggak. Masalahnya, suara gemersik ini mungkin cuman suara angin atau enggak kena ranting, enggak mesti itu predator kan. Atau mungkin hewan biasa aja kayak kelinci yang enggak berbahaya, cuman mereka takut aja itu kalau misalkan itu predator. Tapi justru disinilah letak keuntungan punya sifat anxiety saat itu. Coba pikir lagi, misal suara gemersik di semak-semak tadi beneran hewan buas. Mereka akan selamat dong karena mereka udah memutuskan untuk menjauh. Pun kalau ternyata mereka sadar kalau itu sebenarnya cuman kelinci atau hamster atau efek angin kencang, mereka juga bakal tetap selamat kan? Kayak mereka nothing tulus dari menjauh dari semak-semak itu. Ya memang kelihatannya berlebihan, tapi grup ini mengedepankan prinsip safety first. Nah sekarang kita kelompok yang satunya lagi yang tidak mendevelop sifat anxiety. Mereka jadi cenderung ceroboh, teledor, dan juga nggak punya sense untuk menyiapkan diri terhadap adanya bahaya. Misal ngelihat awan gelap, mereka nggak peduli kayak oh ya udah gitu. Atau ngedenger suara-suara aneh di malam hari, mereka juga acuh aja. Nah, karena nggak punya sense buat memprediksi atau menghindari bahaya ini, justru tidak menguntungkan untuk kelompok yang kedua. Bayangin, mereka pas tadi dengar suara gemersik di semak-semak, mereka nggak tahu itu apa, dan mereka diem doang, mereka didatengin suara itu dan ternyata itu adalah predator. Dan mereka akhirnya diterkam. Nah kalau itu musuh dari kelompok lain juga gimana? Ya mereka kemungkinan bakal diserang karena mereka tidak punya sense untuk menyiapkan diri terhadap bahaya itu. Karena itulah sifat anxiety jauh lebih menguntungkan. Dan memiliki sifat ini cenderung memiliki survivability yang lebih tinggi untuk menghasilkan keturunan. Bayangin kelompok kedua tadi mereka udah keburu dan mereka tidak punya keturunan. Dan akhirnya yang tadinya survive karena punya sense of anxiety, mereka survive dan bisa menghasilkan keturunan. Dan jadilah kita yang mewarisi sifat ini. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih menarik, teman-teman. Kecemasan ini kan ada banyak banget ya bentuknya, dan salah satu yang sering kita bicarakan adalah social anxiety. Takut akan situasi sosial. Atau nggak cemas orang bakal ngejudge kita cemas kalau mau ngomong, gimana orang bakal perceive kita, dan lain-lain. Nah, kenapa kita bisa develop sifat yang sebenarnya kalau kita pikir destruktif ini? Kita balik lagi ke masa prasejarah tadi. Kita kan suka dibilang makhluk sosial ya. Kita hampir mustahil untuk bisa hidup sendiri. Berburu, ngumpulin dan ngolah makanan, bangun tempat tinggal, ngasuh bayi, bikin senjata, semua ini butuh kerjasama dengan orang lain.
So, karena adanya proses evolusi ini, manusia akhirnya membentuk insting untuk selalu berkelompok. Nah, hubungan sosial, penerimaan sosial, validasi sosial itu menjadi sesuatu yang penting banget untuk survive. Hal-hal ini tuh udah ingrained di otak kita, udah terprogram di database otak kita sebagai suatu species. Jadi, ngebentuk tuh anxiety kayak, apa aku dianggap aneh ya? Apa aku udah berkontribusi banyak untuk kelompok ini? Apa aku udah ngelakuin hal yang menguntungkan untuk kelompokku? Atau enggak kalian kepikiran kadang, aduh orang kesel gak ya sama gue? Bisa dikeluarin gak ya dari geng ini? Nah, ketika kita ngerasa sendirian, otak kita langsung ngasih sinyal kalau kita lagi dalam situasi bahaya. Nah, masalahnya lagi, hal ini menjadi lebih pelik karena kita gak lagi hidup dalam kelompok kecil doang. Kita udah berkelompok dalam jumlah yang lebih besar. Bahkan ribuan, jutaan, miliaran, kalau kalian punya fanbase yang miliaran. Nah, setiap harinya kita juga bawa gadget, HP kita, yang selalu bisa bikin kita banding-bandingin diri kita sama orang lain. Ini disebut sebagai evolutionary mismatch. Kita hidup di lingkungan yang sangat berbeda. Sedangkan evolusi biologis kita jalannya tuh lambat. Artinya tubuh dan otak kita masih terprogram untuk lingkungan zaman dulu, alias kita belum siap-siap banget untuk segala perubahan di era modern ini. Hal ini bikin kecemasan kita tuh cenderung tidak proporsional. Kita jadi punya rasa takut berlebih bakal dijudge, kita takut penolakan, takut masa depan, takut ngejalin suatu hubungan, dan lain sebagainya. Belum lagi banjir informasi negatif yang bisa bikin kita makin khawatir. Berbagai riset juga menunjukkan hal ini. Penggunaan media sosial yang terlalu sering berkorelasi dengan kecemasan sosial. Kalian bayangin aja ya, otak kita tuh programnya masih seperti orang-orang prasejarah. Terus kita tiba-tiba punya segala macam teknologi yang bisa bikin kita berkelompok gak cuma dalam band berburu dan meramu kita, tapi dalam band yang lebih besar. Jadi otak kita mungkin kadang tuh gak siap untuk menghadapi perubahan ini. Kayak kalian pikir aja kalian tuh kaget dari masa yang zaman dulu banget, terus tiba-tiba kalian dilempar ke masa modern. Itu kan pasti kaget ya. Nah sebenarnya tuh kita cuma punya memori akan masa modern, tapi secara program otak kita dan tubuh kita tuh masih semuanya kita prasejarah guys. Seperti yang aku bilang tadi, kita berevolusi di konteks yang sangat berbeda. Secara umum, kita udah nggak perlu menghadapi binatang buas, predator, atau mikir makanan mana yang beracun dan bukan gitu. Nah, sekarang kecemasan kita dari yang tadi itu akhirnya shifting ke masalah kayak pekerjaan, karir, media sosial. Juga kita banyak yang FOMO kan, misalkan ada kafe baru, aduh gue kok belum datang ya. Atau nggak ada, kita lihat biasa TikTok kasih rekomendasi Lipton, aduh belum beli, jadi ngerasa ketinggalan gitu dan lain sebagainya. Tentu kita juga nggak bisa melepaskan faktor kebijakan pemerintah yang ngawur misalnya, yang juga menambah kecemasan kita. Jadi kalau kamu ngerasa cemas, itu bukan berarti kamu orang lemah. Ini hanya sesimpel otak kita lagi ngejalanin tugasnya sendiri. Dan sebenarnya hal ini tuh bahkan meningkatkan survivability kita dan melindungi kita dari potensi bahaya. Yang harus kita pikirkan adalah gimana ngelola rasa anxiety ini. Banyak riset mengatakan bahwa dengan membatasi screen time, jangan banyak-banyak main HP, doom scrolling TikTok dan Reels, terus juga kalian harus banyak bersosialisasi sama orang-orang terdekat, dan ini bakal membuat kalian lebih calm down dan terkontrol anxiety-nya. Dan yang paling penting, kita juga perlu berefleksi apakah kecemasan kita ini proporsional, sesuai gak dengan realitas, atau enggak itu cuman kita bertarung sama pikiran sendiri. Karena banyak instance dimana kita sebenarnya tuh cuman overthink, cuman banyak mikirin hal-hal skenario di kepala kita, dan sebenarnya itu gak akan terjadi di dunia nyata. Jadi itu aja untuk pembahasan hari ini. Kalian apakah hal ini punya anxiety? Kalau gitu kalian bisa berhenti dulu dari nonton video ini, renungin hidup kalian hari ini yang sangat indah. Sebenarnya ada burung berkicau di depan, dan lihat yang seneng-seneng dulu, mungkin gojekin matcha atau kopi yang enak. Sampai ketemu di video berikutnya, semoga hari kalian menyenangkan. Bye-bye.